Berikutnya sejumlah siswa yang menjadi korban banjir bandang di Batang Toru, Tapanuli Selatan mengikuti ujian semester dengan kondisi seadanya. 78 siswa yang merupakan siswa dari 3 sekolah terdampak di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai mengikuti ujian semester. Mereka terpaksa melakukan ujian semester di sekolah tetangga karena bangunan sekolah mereka telah hancur tersapu banjir 2 minggu lalu. Dengan kondisi seadanya, siswa ini terlihat bersemangat mengikuti ujian yang diadakan Dinas Pendidikan setempat. Berjalan dengan lancar, supaya anak-anak bisa merasakan. Hingga Senin siang, saudara, listrik di sejumlah wilayah di Aceh Tamiang masih padam. Warga mengandalkan lilin dan lampu petromak sebagai penerangan. Meski Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan listrik di Aceh akan menyala pada Minggu malam, namun nyatanya di Aceh Tamiang listrik masih padam. Di Kecamatan Kuala Simpang, rumah-rumah warga masih mengandalkan lilin dan lampu petromak sebagai penerangan. Warga meminta percepatan perbaikan listrik dan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Aceh Tamiang minta dari pemerintah di kabupaten, dari pusat, minta listrik sama air tolong dipercepat. Itu kami memohonkan. Dan bahan sembako tolong dibagi rata, jangan pilih bulu, jangan anak tiri, anak kandung. Sementara itu sejumlah warga di Gayulos Aceh yang kehilangan tempat tinggal masih bertahan di posko dan menempati bangunan bekas mes guru. Mereka bertahan di tempat yang tidak bisa dibilang layak karena belum ada tenda pengungsian yang didirikan pemerintah setempat di wilayah mereka. Warga berharap pemerintah segera membangun rumah sementara untuk korban banjir. Sama anak-anak dan cucu. Iya, anak ini pun pakaian banyak dikasih orang nanti kedinginan. 8 Desember 2025, saudara, saya melaporkan dari salah satu desa yang masih terisolir di Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Mardame. Selama 12 hari lebih tentunya, warga pada malam hari mengungsi di rumah kantor dari kepala desa. Kemudian pagi hari mereka kembali ke rumah masing-masing untuk bisa mengecek keadaan rumah mereka. Mereka memilih mengungsi dikarenakan mereka masih merasa khawatir. Apalagi akhir-akhir ini di lokasi atau di Desa Mardame sering sekali turun hujan, bahkan dengan intensitas yang tinggi. Jadi warga berkumpul di sekitar kantor desa untuk bisa mengakses internet dan mengabarkan anggota keluarga mereka. Saya mau coba izin bergabung. Ini lagi ngapain nih? Lagi duduklah karena rumah tidak bisa ditempati, Bu, karena bencana yang menimpa daerah kami, dan kami berharap secepat mungkin bisa pulih kembali. Seminggu kami terperangkap di Garut, baru bisa melangkah kemari, Bu, untuk mencari makan, Bu, baru bisa makan. Istri anak mesti di kami, Bu. Udah kami tertolong, Bu. Ya, Bu. Bapak harus jalan berkilo-kilo ya? Dari Cilarus saya jalan selama 7 km. Saya jalani itu saya selama 8 jam baru sampai di sini, Bu. Hanya untuk bisa mencari sesuatu nasib. Sorak-sorai warga riuh menyambut helikopter yang membawa bantuan. Akhirnya, pertolongan datang. Setelah 14 hari penantian, bantuan pun mendarat di Desa Mardame, Tapanuli Tengah. Salah satu desa yang masih terisolir pasca bencana banjir dan tanah longsor.